Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para ustadz, para ustadzah, khususnya para pemegang kebijakan di Kutab kita ini, karena keberadaan Kutab ini merupakan angan-angan yang Allah realisasikan ya. Kalau mungkin sebagian ustadz dan ustadzah yang datang tidak atau belum mendengar cerita bagaimana Kutab ini sampai di tempat ini ya. Bagaimana kita dulu berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya ya. Bahkan rumah yang kita kontrak nggak bisa kita tempatin dikarenakan ya satu dan lain hal. Akhirnya sempat Kutab ini berada di perumahan dosen yang pada waktu itu mudir sendiri sebenarnya kurang setuju ada sekolahan di perumahan, tapi mau tidak mau karena kita belum punya tempat, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa berada di tempat yang sekarang Kutab ini berdiri. Tapi keberadaan tempat itu ternyata ana lihat tidak terlalu penting. Yang penting dari sebuah lembaga itu adalah ya antum dan antuna yang ada di dalamnya. Dimanapun insya Allah sekolah itu bisa berdiri. Tapi kalau nggak ada SDM yang mumpuni di dalamnya, maka sepertinya hanya akan menjadi pemandangan indah di luar, tapi pemandangan yang tidak menyenangkan di dalam. Harapan ana para ustadz dan ustadzah yang dan tenaga pendidikan yang ada di tempat ini selalu berusaha untuk mengupgrade ilmunya. Dengan cara apa? Ya mungkin ke depan perlu diadakan training buat para pendidik kita. Kapan terakhir diadakan training, Mas Reza? Belum. Kayaknya perlu ada rencana ya, mungkin mendatangkan pembicara khusus yang berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak. Karena sebagian kita ilmunya itu ilmu katon. Sebagian ustadzah ini ya seperti kita mungkin para ustadz punya ilmu tapi praktek dalam mendidik anak-anak itu nggak bisa. Makanya kadang-kala anak diundang untuk isi kajian anak TK dan SD. Anak sampai bingung gimana anak ngajar mereka gitu ya. Karena anak terbiasa ngajar mahasiswa, kemudian anak disuruh jadi seperti Kak Erlan gitu ya, yang ngajak mereka ketawa ya. Tapi ya kadang-kala kita harus turun gitu loh. Bagaimana sekarang para ustadz dan ustadzah ini belajar. Bukan hanya belajar ilmu agamanya, bukan hanya belajar bagaimana membuat anak-anak itu hafal Al-Quran. Makanya dulu anak sering sampaikan ke mungkin pemegang kebijakan yang lalu, bagaimana di kampus atau di Kutab ini anak-anak tuh berakhlak mulia. Berarti di sini memang harus ada visi dan misi yang didesain ulang ya, didesain ulang untuk sekolah kita. Dan mungkin nanti Mas Reza yang perlu duduk dengan para ustadz mungkin output kita itu apa sebenarnya sih? Karena masih banyak sekolah-sekolah itu yang outputnya itu ya hanya hafal Quran. Bicara akhlak mulia itu kadangkala masih belum ya. Bahkan di beberapa lembaga pendidikan itu ketika mereka membuka lowongan kerja, lowongan pengajar, tenaga pendidik itu, mereka syaratnya apa? Syaratnya pendidikan terakhir umpamanya lulusan pondok atau S1.
kemudian berbahasa Arab, kemudian mempunyai semangat dakwah. Jarang, dan kita pun merasakan di kampus kita STD itu, jarang ada syarat memiliki adab dan akhlak sebagai seorang pendidik dan pengasuh. Jadi akhlak dan adab menjadi seorang pendidik dan pengasuh itu jarang disyaratkan itu. Karena pikirnya yang penting lulusan Timur Tengah, yang penting lulusan S1, yang penting hafal Quran, insya Allah dia punya jiwa didik. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Dan ini masalah di kita. Insya Allah semua tahu ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana sekarang seorang pendidik, seorang ustadz, ustadzah yang mewarisi ilmunya Nabi. Semua tahu bahwa Nabi tidak mewariskan alaihi salatu wassalam dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa inna ma warathul ilm. Yang diwariskan oleh Nabi itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Yang dapat ilmu, yang ngambil ilmu itu insya Allah dia mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Nah sekarang kalau tenaga pendidiknya itu tidak memiliki akhlak yang mulia. Contohnya kalau bicara akhlak yang mulia ini, tersenyum. Kita punya enggak? Apa biasanya? 5S, 4S, 7S. Di sini apa? Cuma 2S. 3S. Senyum, sapa, salam. Oh, kalau di SD kayaknya 5 sudah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, apalagi ada yang 7S. Seperti itu. Jadi itu mungkin perlu ada nantinya evaluasi. Evaluasi nantinya. Apakah sudah diterapkan apa tidak? Ada sebuah ungkapan ya, anak baca buku ya, anak baca buku kayaknya buku ini menginspirasi banget. Anak baca, anak dapat banyak manfaat. Judul buku ini 6 bekal bagi pendidik dan pengasuh. 6 bekal bagi pendidik dan pengasuh. Ini ditulis oleh Wahab Rajasam, MPD. Dia tulis di bawah buku ini, catatan 20 tahun sebagai santri, pengasuh, guru, pimpinan, perintis pondok pesantren dan konsultan. Menarik sekali buku ini ya. Di antara yang dia bahas itu bekal pendidik itu social skill. Bicara social skill ini, beliau membahas tentang masalah akhlak. Dikatakan di sini, bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik. Ini menjadi bekal ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah ya. Senyummu untuk saudaramu itu ternyata bernilai ibadah. Bernilai sedekah. Dan ada hubungan yang erat sekali antara akhlak dengan ibadah. Tidak semua akhlaknya baik. Akhlak ini ada bawaan lahir ya. Karakter seseorang itu ada yang bawaan lahir. Mungkin ada sebagian ustadzah yang baperan. Ada yang ngambekan. Ngambek sama muridnya. Insya Allah ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Ada mungkin sebagian tenaga pendidik itu yang punya karakter temperamental. Suka marah. Padahal di antara
6 karakter buruk itu, atau 4 karakter buruk yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim itu, salah satunya adalah al-ghadab. Al-ghadab. Sampai ana ingat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala tatkala ngajar kita al-usulul thalatha, ketika sampai kepada as-sabru 'alal adha, sabar menghadapi gangguan, beliau menyebutkan alladzi la yasbir la yad'u. Beliau mengatakan yang tidak sabar jangan berdakwah. Artinya yang tidak bersabar jangan ngajar. Jangan ngajar. Jangan mendidik. Jangan mengasuh. Kenapa? Karena mau tidak mau orang yang mendidik, yang mengajar, yang mengasuh akan disakiti. Oleh siapa? Ya, bisa jadi oleh orang tua muridnya, boleh jadi oleh muridnya sendiri, boleh jadi oleh atasannya, boleh jadi oleh yang di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kata Allah. Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Atasbiru. Sabar enggak kalian? Jadi kalau seorang pendidik tidak punya karakter penyabar, bahkan dia pemarah umpamanya, ada yang mengatakan, gimana Ustaz, ana memang dari keluarga yang temperamental, ana dari keluarga yang suka ngambek, ana punya ibu ngambekan, ana punya adik ngambekan, jadi ana seperti ini gitu loh. Ini sebuah ungkapan yang menandakan dia nggak boleh bertahan di tempat ini. Kenapa? Iya, berarti jangan jadi tenaga pendidik. Di sini engkau sedang berusaha merubah karakter anak didik. Kalau seorang guru mengatakan aku nggak bisa berubah, aku ya seperti ini, gimana engkau akan merubah anak didikmu gitu. Dan cara mendapatkan karakter yang baik, cara yang pertama itu, ya insya Allah Anda nggak akan bicara tentang keutamaan akhlak ya, yang paling berat di timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia, dan harapannya guru-guru itu mewariskan kepada muridnya. Tapi anak ingin kita sebagai tenaga pendidik ini, anak sendiri sebagai tenaga pendidik, bagaimana merubah karakter anak, bagaimana anak menjadi lebih baik lagi menghadapi semua. Yang pertama kalau bicara cara mendapatkan akhlak yang mulia adalah memperbaiki tauhid kita, memperbaiki iman kita. Bicara memperbaiki iman, di antara yang perlu kita perbaikin adalah beriman bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu yang maha memberikan rizki kepada kita. Mungkin gaji yang diterima di tempat ini nggak cukup ya. Mungkin tidak sesuai, bahkan kita lihat di sebagian ma'had ya. Anak ingat dengan seorang ustadz di Lombok sana. Ada yang dari Lombok di sini? Di Lombok Timur sana. Dia sampaikan kepada anak, Ustadz, banyak lulusan kita yang nggak balik ke pondok, Ustadz. Mereka tinggal di Jakarta, mereka tinggal di Jawa, di mana. Yang pertama anak tanyakan kepada beliau, berapa digaji di sini? Dia mengatakan 400.000. Bayangin ya, seorang ustadz ngajar sebulan cuma digaji 400.000. Tapi yang menarik buat anak, ungkapan ustadz ini, Ustadz, tapi berkah loh Ustadz. Masya Allah ya. Itu iman yang nggak semua orang dapat. Makanya ketika orang beriman, dia bertahan. Bicara rizki itu bukan gaji. Rizki itu bukan, jangan pikir rizki anak ya gaji anak, enggak. Berapa banyak orang yang tiap hari dikasih rizki berlebih-lebih sama Allah, tapi dia nggak bersyukur. Contohnya rizki sehat. Ini Allahu Akbar ya. Mau diganti uang miliaran, kita nggak mau. Mau. Engkau dikasih uang 10 miliar tapi engkau stroke.
Ada yang mau ibu-ibu? Nggak ada. Bayangkan sehat kita ternyata lebih dari 10 miliar. Bicara 10 miliar ini, kira-kira Mas Reza kalau kerja di Kutap ini berapa tahun baru dapat 10 miliar? Kayaknya sampai mati nggak dapat gitu. Sampai mati kayaknya nggak kebayang sampai seperti itu. Padahal kita tuh dikasih rezeki sehat sama Allah yang dibandingkan dengan kerja seumur hidup kita, ternyata lebih nikmat rezeki sehat tersebut. Tapi kita nggak mensyukurinya gitu. Maka perbaiki tauhid kita, keimanan kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki, dan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Sehingga setiap pagi bagaimana kita bangun tidur mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bi dzikri. Segala puji bagi Allah. Ini doa bangun tidur. Di antara doa bangun tidur itu, alhamdulillah yang mengembalikan kepadaku ruhku. Karena ada orang yang tidur kemudian nggak bangun lagi. Wa afani fi jasadi. Ini nikmat yang kedua. Dan aku dikasih afiah. Bukan bicara uang ya. Bukan bicara harta, bukan bicara gaji, tapi bicara afiah. Wa afani fi jasadi. Dikasih afiah di tubuhku. Dan yang ketiga, wa adzinali bi dzikrih. Dan Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingat. Maka perbaiki tauhid kita. Bicara pintu rizki itu yang paling besar adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Alhamdulillah kita ini sering lihat burung di sini ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang ngusir burung itu, kalau lagi tanam padi. Pernah ngelihat burung punya kulkas di rumah? Nggak ada. Burung itu apa yang dia dapat hari itu, ya udah. Bahkan dia nggak menyimpan untuk hari esok. Nggak ada burung berencana ya Allah ini gimana kawan-kawannya, ini musim jagung, kita nggak makan jagung ya. Kira-kira selama 4 bulan nggak ada padi, bagaimana hidup kita? Nggak ada mereka merencanakan itu. Terus bagaimana mereka hidup? Allah kasih rezeki. Kita pun seperti itu. Tatkala kita tawakal sama Allah, haqqa tawakkuli, akan dikasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung yang pagi hari keluar dari sarangnya, khimasan wa taruhu bitan, dia balik dalam kondisi kenyang. Maka tolong tumbuhkan hal itu. Sehingga nanti kalau bicara gaji yang dari Kutap yang nggak banyak ya, yang mungkin kurang, dengan kita bertawakal kepada Allah akan jadi cukup. Perbaiki tauhid kita agar dapat akhlak yang mulia. Karena bicara akhlak yang pertama adalah akhlak bainana wa bainallah, antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, agar kau mendapatkan rizki, agar kau mendapatkan akhlak yang mulia ya, karakter yang mulia, doa. Coba semuanya merenungkannya. Di antara doa yang rutin dibaca, ada nggak doa minta akhlak yang mulia? Baik. Doa yang diajarkan kepada anak-anak didik kita. Apa yang berkaitan dengan minta akhlak yang mulia? Mungkin Ustadz bisa menyampaikan, Ustadz Hanif, atau yang konsen ngajarin doa-doa. Ada kan mata pelajaran doa? Akhlak, bukan doa. Nggak ada. Oh, kayaknya harus ada mata pelajaran doa. Doa. Kalau nggak salah ada. Mata pelajaran apa tapi? Oh, bukan mata pelajaran doa. Ya mungkin nanti perlu dimusyawarahkan. Harapan anak, terus terang anak mendapatkan mahasiswa sekelas mahasiswa itu nggak hafal doa-doa Nabi SAW.
Ana tanya kepada mereka, doa minta akhlak yang mulia. Banyak apa? Ini sekelas mahasiswa. Biasanya memang anak TK itu paling banyak diajarin doa. Kalau sudah SD berkurang doanya. Terus berkurang, padahal seharusnya semakin berumur dia semakin banyak doanya. Baik, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini mungkin ya tadi harapan ana, kalau mungkin nanti jadi salah satu target lulus kutab hafal semua doa yang diajarkan Nabi SAW dan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itu menjadi poinnya. Jadi anak ini hafal semua doa. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang lemah ya. Kalau kita bicara tauhid, tatkala kita tahu kita lemah, Allah Maha Kuat, kita akan berdoa minta sama Allah. Dengan doa semuanya selesai. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku pasti aku kabulkan. Jadi doa yang diajarkan Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling bagus, li ahsanil akhlak. Jangan merasa akhlaknya sudah bagus. Orang kalau merasa sudah bagus biasanya nggak berdoa, karena dia merasa sudah bagus. Orang yang merasa kaya biasanya nggak berdoa minta rezeki, karena dia merasa sudah cukup. Makanya kesombongan itu muncul dari merasa cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Maka Nabi mengajarkan bahwasanya beliau yang sudah kata Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, itu tetap berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Ini yakin, ini tauhid yang pertama tadi ya. Yakin gak ada yang bisa merubah kecuali engkau ya Allah. Gak ada yang bisa. Bahkan yang akhlaknya mulia, yang lahir sudah membawa karakter bagus, boleh jadi di masa tua berubah akhlaknya. Berapa banyak kita melihat orang yang dulu penyabar ketika tua jadi pemarah. Berapa banyak orang yang ketika kaya itu dermawan dan baik sekali ya, ketika jatuh bangkrut dia berubah menjadi orang yang putus asa dalam hidupnya. Na'udzubillah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan palingkan dari aku akhlak yang paling buruk. Yang buruk-buruk. Gak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Kemudian doa yang katanya orang dibaca ketika bercermin. Iya. Berarti yang paling banyak baca doa ini siapa? Emak-emak. Karena dia paling sering bercermin. Sebenarnya enggak, doa ini bukan hanya ketika bercermin ya, dibaca kapan aja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Atau Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau mengindahkan rupaku, maka indahkan karakterku, akhlakku. Nah, ini perlu anak-anak diajarin. Tadi pokoknya harapan anak semualah dikumpulin doa-doa Nabi SAW, semua anak hafal itu insya Allah. Tinggal dibagi dalam 6 tahun ini. Ya tinggal dibagi nantinya seperti itu, dan nanti diadakan lomba mungkin hafalan doa-doa Nabi SAW untuk memotivasi mereka baca doa, menghafalkan doa-doa tersebut. Setiap tahun mungkin diadakan lomba seperti itu insya Allah. Jadi yang kedua, yang pertama tadi memperbaiki keimanan, yang kedua dengan berdoa ya. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yakin karakter bisa dirubah.
Dengan apa? Dengan doa. Baik. Yang ketiga dengan ibadah. Ini para tenaga pendidik itu harus menjadi contoh dari sisi ibadahnya. Bagaimana ibadah di syariat dalam agama ini bukan hanya sekedar rutinitas belaka ya, tapi di situ ada pendidikan akhlak sebenarnya. Dan di sini juga para guru ketika ingin memiliki anak didik yang berakhlak mulia, salah satunya dididik dengan ibadah. Contohnya sodakoh. Anak-anak ini diajarin nggak sodakoh? Sodakoh apa mereka? Sodakoh setiap hari Jumat. Masya Allah. Nah, ada satu sodakoh yang perlu diajarkan kepada anak didik kita ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan. Sabda Nabi alaihissalam, ta'amul wahid bithnain. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Bagaimana sekarang mendidik anak-anak itu yang bawa makanan besok itu cuma setengah kelas? Mereka makannya bareng. Itu menumbuhkan di diri mereka itu, oh ternyata cukup ya makanan. Sebagian anak-anak makanannya sisa. Bagaimana dididik mereka? Salah satunya tadi bicara sodakoh itu bukan hanya dengan uang ya. Bagaimana sodakoh makanan yang mereka bawa, berbagi. Seringkali anak di rumah itu mendidik anak-anak ini dengan membelikan es krim itu 1. Untuk berapa? Untuk bertiga. Mereka tanya, kenapa kok cuma 1? Ya cukup ini. Akhirnya mereka berpikir, ternyata cukup. Kadang-kala mereka kan semua ingin sendiri-sendiri. Enggak. Itu bagaimana kita di sekolah kita ada praktek seperti itu nantinya. Dan kita pun seperti itu. Bagi ustadzah, bagi ustadz, umpamanya ketika membeli sesuatu itu, ya bagaimana dia praktekkan 1 cukup untuk berdua, sehingga nggak ada istilahnya nggak cukup ya, nggak ada istilahnya nggak cukup. Kemudian bicara puasa, ada nggak pendidikan puasa sunnah di sekolah kita? Untuk praktek itu, dididik anak-anak untuk puasa sunnah. Puasa kapan? Ya paling nggak dimulai sebulan sekali, sehari. Dicarikan waktu, hari apa, hari Kemisnya, hari Seninnya umpamanya ya. Dan ini perlu dikondisikan nanti dengan kantin, dengan orang yang jual ketika hari puasa, close semua. Jadi mereka benar-benar melihat, kenapa kok seperti ini gitu. Iya, karena semua pada puasa umpamanya. Nah itu pendidikan karakter sebenarnya. Kadang-kala ada dampak kepada karakter seseorang. Bagaimana orang yang puasa ini, Nabi alaihissalam menggambarkan asyamu junnah. Puasa itu perisai ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika seorang sedang puasa itu, kalau diajak berantem ya, diajak dia mengatakan ini shaim, dia bisa nahan diri. Di situ ada pendidikan karakter sebenarnya. Dan bukan hanya kepada anak-anak didik kita, kita pun berusaha memperbaiki karakter kita. Karena mungkin ada sebagian yang nggak pernah puasa juga, cuma puasa Ramadan. Iya, ini mungkin perlu menjadi bahan renungan ya buat kita semuanya. Kemudian bicara sholat, insya Allah kita tahu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Yang keempat yang dapat merubah karakter itu ilmu. Alhamdulillah Kutab ini anak sangat berbahagia sekali ya, karena menawarkan sistem pendidikan model baru. Kalau mungkin STDI atau Imam Syafi'i punya TK-nya, punya SD-nya, sehingga orang bisa memilih. Cuma kita berharap penduduk Jember ini banyak yang di Kutab. Penduduk Jember ini Mas Reza jumlahnya 2,3 juta. 2,3 juta. Kemarin Anda sempat ngobrol sama Ustadz Yasir, bagaimana TK kita ini jadi lebih bagus. Di Ciamis tempatnya Ustadz Abu Qatada itu, TK-nya itu insya Allah 300 muridnya. Bayarnya 700.000
per bulan. Bisa dibayangin ya, bayarnya mahal, muridnya banyak. Ini menunjukkan kualitas gitu. Tapi kadang-kala kita kan, oh yang penting murah, ini itu. Bukan, orang itu kadang-kala nanti tinggal subsidi silang ya, tinggal subsidi silang. Cuma tadi orang itu bicara ilmu, orang tua itu siap untuk investasi ilmu. Di Jember ini ada sekolah internasional. Iya. Apa namanya? Iya, apalah namanya? Sekolah internasional punyanya Muslim. Punyanya Pak Arum Sabil ya. Dia punya sekolah itu. Anak apalah namanya sekolahnya itu? Sekolah internasional itu. Mahal sekolah itu. Mahal sekali sekolah itu. Berita hati. Mahal sekolah itu, tapi full murid. Dia katakan yang banyak sekolah itu, maaf Ustaz, kata dia, non muslim. Murid. Kenapa? Karena mereka tahu pendidikan itu mahal. Dan mereka ingin anak mereka jadi. Mereka investasi sebenarnya di sini. Bahkan dia ceritakan Ustaz, ada satu orang Ustaz, rumahnya itu di Bangsal kalau salah. Dia ngantarkan anaknya Ustaz. Subhanallah, anak ngomongnya. Nah ini menunjukkan bagaimana kita menjadikan pendidikan ini memang merubah karakter anak-anak, itu investasi. Makanya kalau ilmu yang dipelajari tidak merubah karakter, ada masalah. Sampai dikatakan wa ayu naf'in liman ya'ti madarisakum. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian? Apa manfaatnya? In kana yakhruju minha mithla ma dakhal. Kalau ternyata lulus seperti ketika masuk. Apa? Jadi cuma lewat doang. Selama masa pendidikan anggap setahun ya. Kalau kita bicara evaluasi itu, ya jangan nunggu 6 tahun ya. Artinya anak didik itu setiap tahun atau setiap bulan atau bukan setiap semester itu dilihat apa yang ada dalam perubahan dia. Subhanallah, Anda masih ingat ya, Anda masih baca buku penghubung TK punya Anda. Masih ada buku itu. Buku penghubung TK itu masih ada. Dan Ana baca buku penghubung itu, Masya Allah ya. Bagaimana proses perubahan anak itu dicatat di sana. Salah satunya orang tua melaporkan, sang guru melaporkan. Orang tua melaporkan, alhamdulillah Syafiq sudah bisa pakai kaos kaki sendiri. Mami seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat apa ya? Sangat remeh mungkin, tapi itu perubahan. Dan kita lihat ini anak harapan kita merubah Mas Reza ya. Kita itu generasi stroberi ya. Nanti ada usaha kita, nggak ada anak kutab yang pakai sandal, sepertinya. Semua wajib pakai sepatu yang ada talinya. Kita ini generasi nggak bisa pakai tali sepatu. Nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa pakai tali sepatu. Makanya sepatunya itu pakai kerekan ya. Pakai kerekan atau yang langsung masuk. Kenapa? Karena ribet, kata orang tua ribet ini. Akhirnya orang tuanya nggak mau ngajarin tuh anak. Padahal ini mulai keterampilan dari dirinya. Enggak, engkau harus bisa. Ya sebenarnya butuh sehari 2 hari bisa anak itu. Cuma karena pola asuh orang tua yang nggak mau capek, kita dari pihak sekolah juga nggak mau capek, seharusnya seperti itu. Jadi anak itu jarang sekarang kita ngelihat ya, yang pakai sepatu, pakai tali itu jarang. Nggak ada itu kan? Ini kita mengikuti pasar, padahal seharusnya kita rubah pasar. Anak-anak tadi, nah ilmu ini tadi, dengan ilmu itu anak berubah karakternya. Anak ingat dengan pesan Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ya. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ini ketika masih kecil, Sufyan Ats-Tsauri masih anak-anak yang disuruh belajar, ibunya mengatakan ya bunayya khudh hadhihi 10 darahim. Wahai anakku, engkau bawa ini duit 10 dirham. 10 dirham itu setara dengan 1 dinar kira-kira.
Berarti 4,1 gram. 4 juta. 4 juta ya. Kata ibunya, belajar engkau dengan uang ini 10 hadis. Jadi satu hadis 400.000. Bayangin, satu hadis dihargai 400.000. Kan 10 hadis berarti 4 juta ya. Kata ibunya, kalau engkau selesai belajar, fa idza wajadtaha tughayyir, engkau kalau lihat 10 hadis itu merubah sikap, merubah gaya dudukmu, merubah gaya jalanmu, merubah bagaimana engkau ngomong sama orang, fa'aqbil alaih. Maka lanjutkan engkau belajar ilmu itu. Dan aku akan membantumu dengan tenunanku ini. Ini ibu tadi mau investasi pendidikan. Wa illa fatruk, kalau enggak tinggalkan. Aku takut ilmumu jadi bala buat engkau nanti. Maka di sini menjadi penting buat kita tadi, ilmu dipelajarin, di-upgrade ilmunya. Jangan merasa udah cukup. Aku sudah belajar di pondok 6 tahun. Aku kuliah mungkin yang lulusan STDI, aku sudah 4 tahun di STDI. Sehingga nggak ada usaha mengupgrade ilmunya. Ya, kita nggak akan jadi lebih baik. Yang ada kita akan menurun ya. Karena ilmu ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita bertambah ilmunya, naik derajat kita seperti itu. Kemudian yang kelima, perlu adanya pembiasaan. Jadi berakhlak mulia itu butuh adanya pembiasaan. Sampai kalau bahasanya mereka itu riyadhah. Riyadhah ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia olahraga. Artinya perlu ada usaha dari kita, ada perjuangan dari kita. Tadi yang sulit tersenyum, bagaimana latihan tersenyum. Latihan tersenyum dengan tembok, tidak apa-apa sudah. Ketika lihat tembok senyum, lihat sana senyum ya. Jadi untuk membiasakan diri tersenyum. Karena ada yang kaku, ada yang kaku, ada yang kaku. Mungkin sebagian ada yang kalau ngomong suaranya keras. Ada yang seperti itu. Oh, ana memang seperti ini, oke. Tapi kok nggak kepingin jadi lembut? Kok nggak ingin jadi lebih baik sama anak-anak seperti itu? Tapi perlu adanya usaha dari kita. Selain tadi doa, kita ada usaha sodakoh umpamanya, diusahakanlah kita berbagi. Para ustadzah juga berbagi. Anak ingat ya, di Jamiah Islamiyah ada satu kawan kita yang menyebabkan kita itu rajin sodakoh. Setiap gajian, bukan gajian di Jamiah, kita dapat mukafaah. Setiap mukafaah, sebagian teman kita itu selalu makan enak. Pokoknya dapat gaji, kita makan enak kemana gitu loh. Tapi ada satu kawan kita yang ngasih nasihat kita, engkau setiap gajian keluarkan 50 real sedekah. Subhanallah, akhirnya kita jadi terbiasa. Dapat gaji udah tahu nih 50 real sedekah. Itu jadi ringan buat kita. Maka usahakan nih para ustadzah, para ustadz, setiap gajian itu sudah ada persentase khusus yang bukan milik dia. Jadi kalau dia gajinya umpamanya 2 juta atau gajinya 1 juta, aku cuma ambil 950. Ketika dapat yang 50 bukan milik dia, artinya sudah dia niatkan sedekah. Biasakan seperti itu. Kemudian yang keenam, lingkungan. Lingkungan itu juga merubah akhlak seseorang ya. Yang kerja di pasar biasanya suka teriak-teriak. Karena memang di sana tempatnya orang teriak-teriak. Kemudian yang ketujuh itu profesi seseorang itu mempengaruhi akhlak. Yang berprofesi sebagai IT itu biasanya sosialisasinya kurang. Kenapa? Karena kerjaan dia itu sama komputer, nggak pernah nemuin orang. Dia kalau komputernya nggak mau nurut sama dia shutdown. Nah, selesai sudah. Loh iya, menungso nggak bisa. Artinya kan dia bisa memaksa alat itu. Ketika dia melihat ini itu hang atau apa, dia cabut. Manusia nggak bisa seperti itu. Jadi tadi karakter seseorang itu mempengaruhi. Orang yang biasa berinteraksi sama mesin, sama juga. Nggak biasa berinteraksi dengan manusia. Orang yang memelihara kambing berbeda dengan orang yang memelihara onta. Orang yang memelihara onta itu sombong. Kenapa? Karena dia selalu di atas.
Jadi posisi dia itu selalu di atas. Nggak mungkin orang melihara onta itu jalan kaki, diinjek sama ontanya dia. Maka dia di atas. Tapi orang yang memelihara kambing itu tawadhu. Karena biasanya pemelihara kambing itu tidak naik kendaraan. Dia jalan sama kambingnya. Dia mengembalakan kambing. Makanya tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Dan mudah-mudahan ke depan nanti anak didik kita ini juga memelihara kambing. Iya. Kemudian kawan juga ya, kawan. Terus yang terakhir, perlu merenungkan diri. Setiap tenaga pendidik ini perlu punya waktu merenungkan diri. Dia itu akhlaknya udah baik belum? Caranya dia tanya sama ustadznya, tanya sama ustadzanya. Kalau nggak punya, mungkin tanya sama kawannya. Kau lihat aku nih apa sih akhlakku yang nggak baik menurutmu? Kalau nggak dapat kawan, yang ketiga cari musuh. Bukan cari musuh ya. Dengarkan omongan orang yang benci sama kita. Karena orang yang benci sama kita itu dia tahu sama kekurangan kita. Yang baik ada jadi buruk ya. Apalagi yang buruk, manfaatkan itu, manfaatkan untuk memperbaiki diri. Terus yang keempat adalah berinteraksi dengan masyarakat. Engkau lihat apa yang nggak disukain sama masyarakat dan apa yang disukain sama mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ada pertanyaan sebelum kita sholat zuhur? Kami ucapkan pertamanya jazakumullah khairan pada Ustaz Syafiq atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Dipersilakan kepada Ustaz dan Ustazah yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Allah. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, maka kita cukupkan. Oh ada, ya. Ketika di kelas kita mengajarkan akhlak yang mulia terhadap anak. Nah itu kan berdasarkan panduan yang ada di buku. Kemudian ketika teman-teman kita menerangkan keadaan yang bertanya, Ustazah kenapa ada buku tapi yang seperti ini tidak sesuai dengan yang kita sampaikan ketika di kelas akhlak. Lalu apa yang kita lakukan? Gimana Afwan? Ketika anak itu bertanya, santri tersebut menanyakan, Ustazah kenapa kok mungkin di lapangan atau realitanya tidak seperti itu, mungkin ada pengajar yang tidak seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan sebagai seorang pengajar ketika ada santri yang seperti menanyakan hal tersebut? dia bertanya bahwasanya di luar sana ada yang tidak seperti itu akhlaknya. Benar. Atau di sini. Oke, kita dengarkan adzan dulu.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Iya, kalau berkaitan dengan yang ditanyakan itu adanya yang tidak sesuai di kutab ini, seperti itu, atau di masyarakat? Di kutab, oke. Ya, inilah tadi kenapa kita bikin kajian ini sebenarnya. Kita bikin kajian ini salah satunya untuk bagaimana semua tenaga pendidik itu memiliki karakter yang mulia, akhlak yang baik ya. Apa sikap kita ketika ada salah satu tenaga pendidik mungkin yang anak-anak melaporkan bahwa dia tidak sesuai dengan yang dia pelajarin? Maka sang pengajar harus pintar-pintar mencarikan alasan. Contohnya, kita itu dulu kalau tahu dosen marah-marah di kelas, kita itu berusaha untuk mencarikan alasan. Salah satu alasan yang biasa kita omongkan, kayaknya lagi marah sama istrinya, dia ribut sama istrinya. Jadi kemudian berdampak kepada kita yang di kelas. Jadi itu mungkin juga disampaikan, mamanya, oh enggak, mungkin ustazah itu sakit ya, mungkin dia punya masalah, mungkin dia punya ini. Carikan alasan sehingga kita tetap menjaga muruah ustazah tersebut. Jadi ada solusinya. Dan anak-anak itu tetap memuliakan ustazahnya, memuliakan gurunya. Ini jangan sampai satu dan lainnya itu tidak mendukung ya. Karena kita tahu, kita mungkin tahu enggak memang fulana itu pemarah Ustaz. Kita tahu memang ada salah satu tenaga pendidik memarah ya. Cuma bagaimana kita memberikan alasan kepada anak didik kita. Sehingga kita menyampaikan kepada dia yang dilakukan ustazah itu tidak tepat. Tapi ada alasannya. Di sini kita perlu menerima kondisi yang seperti itu. Kemudian juga yang kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana dia selalu mendoakan ustazahnya, gurunya. Ketika ada masalah gitu ya, makanya engkau ini anak-anak doakan ustazamu gitu loh. Sehingga dia tahu, oh gitu ya, iya kalau engkau ingin ustazamu baik, mau ini itu, bagaimana engkau selalu mendoakan gurumu seperti itu. Yang ketiga, kita perlu cari alasan, boleh jadi masalahnya engkau bukan di ustazahnya gitu loh. Kan ada asap, ada api seperti itu. Jadi bagaimana tetap kita menjaga yang namanya muruah sesama tenaga pendidik. Itu perlu ada. Dan buat para istri atau para ibu ya, para ibu, ada banyak keluhan ya, ada banyak keluhan. Sekarang istilahnya apa? Fatherless ya. Ketidakhadiran fatherless. 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 Fatherless, iya. Mereka
ada orang tua, ada ibu yang akhirnya menanamkan kebencian di diri anaknya. Iya, bapakmu itu memang sibuk, nah ini itu macam-macam. Seharusnya yang ada pada ibu itu, nggak apa-apa bapakmu nggak ada, nak. Bapakmu itu capek buat engkau loh, nak. Bapakmu itu lelah untukmu loh, nak. Imam Syafi'i itu bukan karena bapaknya dia seperti udah mati bapaknya. Bagaimana di zaman para sahabat ketika sahabat Nabi harus perang 6 bulan. Tidak ada bapaknya. Harus berangkat ke Syam. Lalu terus bagaimana para tabi'in kok bisa jadi ibunya? Dan ibu ini selalu menanamkan kecintaan di diri anaknya. Bapak ketika bapaknya datang ya, buka pintu, anak semua sana sambut bapakmu, pijit kaki bapakmu, capek bapakmu. Jangan sampai ibu ini bersekongkol sama anak untuk membenci bapaknya. Iya nak, kita harus sabar menghadapi bapakmu itu nak, memang ya. Jangan sampai seperti itu. Iya, barakallahu fiik. Tafadhali, masih ada 5 menit mungkin sebelum qomat. Baik. Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada cara lain untuk menyikapi murid yang ramai selain dengan marah-marah? Terima kasih. Selain dengan marah-marah. Jadi selama ini cuma dengan marah-marah. Iya. Jadi ada pendidikan dengan marah-marah. Ada pendidikan dengan teriak-teriak. Yang kadangkala ruangan sebelah sampai dengar marahnya guru di sebelah gitu ya. Seperti itu. Jadi anak-anak itu kadangkala seperti itu disebabkan ketidaknyamanan dia. Terus terang, Ana ini sering diundang ke berbagai lembaga ya. Sehingga Ana melihat ada banyak hal yang indah di lembaga-lembaga itu yang kita perlu dapat sebenarnya. Maka ke depan harapan Ana, Mas Riza mungkin menjadwalkan selain training, menjadwalkan studi banding. Studi banding itu. Jadi benar-benar mendapatkan sesuatu yang indah. Jadi ada sekolahan di Surabaya, punya salah satu dokter. Dia cerita anak-anak SD-nya itu nggak kepingin pulang. Bayangin, dia pulangnya kan full day. Ada yang pulang isya, enggak pulang di sini aja. Bener-bener seneng dia di sana, menikmati. Dan dia ceritakan di SD itu Ustaz, semua anak itu punya ini, punya locker ya, locker mereka masing-masing ya. Jadi mereka itu diajak benar-benar mandiri generasinya. Nah, di sini ini bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi ruang kelasnya itu menyenangkan. Ini salah satu kelas ya, perpustakaan. Anda nggak pernah masuk kelas ya? Kelas kita menyenangkan nggak? Di sebelah ini ada kelas. Coba Anda lihat ya. Bismillah. Gimana Ustaz? Iya, Masya Allah. Ini kelas paling membosankan. Iya, nggak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan. Jadi nanti, toh itu makanya kenapa kita perlu studi banding ya. Anak-anak itu sudah nggak model seperti itu sekolah sekarang. Yang Anda lihat kemarin itu modelnya itu bunder ya, anak-anak itu kayak model bisa berkelompok mereka. Jadi bukan yang duduk dengarkan guru ya. Itu mereka nggak kepingin masuk kelas, kepingin pulang mereka. Maka tolong tadi cari tempatnya. Ana mungkin nanti kalau mungkin bisa ke tempat yang di Surabaya itu nggak terlalu jauh. Ya Allah, menyenangkan. Ana masuk seneng. Bukan muridnya,
Gurunya masuk itu, ya Allah. Jadi anak-anak itu dibikin tempat itu duduknya memang menyenangkan. Bukan seperti yang belajar, ustazahnya ngasih penjelasan, enggak. Boleh jadi nanti ustazahnya itu duduk bersama mereka di situ. Di tempat yang nyaman. Jadi di kelas itu dikonsep tidak membosankan. Jadi kalau sistem seperti ini masih sistem lama ya. Yang anak itu meja duduk ya, sudah seperti itu. Makanya kalau anak dikasih tahu ada murid yang ngantuk, apalagi katanya Yusuf ngantuk, yang ngantuk Yusuf. Jadi mungkin ke depan tadi tolong dikondisiin kelas itu menyenangkan. Bagaimana? Ya kita perlu studi banding. Mungkin cari di YouTube di mana bagaimana kelas itu menyenangkan. Sistem belajarnya seperti apa. Jadi boleh jadi 3 anak kumpul bareng jadi satu nantinya seperti mereka belajar kelompok ya. Ada sesuatu yang biar mereka sendiri yang belajar nantinya. Jadi benar-benar anak-anak itu senang gitu loh. Nah itu tadi. Boleh jadi anak itu tadi keras-keras karena dia udah jenuh. Udah bosen dia. Apalagi kalau gurunya fokus sama satu orang, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain. Main enggak. Main dimarahin sama gurunya. Loh, seharusnya dia suruh dia main. Tapi mainnya di situ. Ada permainan di kelas itu. Jadi makanya mereka mengatakan, oh gini, mereka punya sistem di sekolahan yang anak ke sana. Ustadz, jadi anak itu sampai kelas 4 itu bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Kelas 4 sampai kelas 3 SMP dia mengatakan di situ belajar sambil bermain. Ada perbedaannya. Belajar sambil bermain. Iya, kemudian nanti kelas 1 SMA sampai lulus itu belajar tidak main-main. Jadi ada proses gitu loh. Makanya kita pun harus melihat anak ini nggak bisa gitu loh. Nah, kita yang perlu mengkondisikan kelasnya jadi benar-benar anak itu nggak kepingin pulang. Bagaimana dia kelasnya nyaman ya, bukan kita butuh tempat main, bukan. Kelasnya itu tempat bermain. Seperti itu. Iya, jadi kemudian yang kedua pendidikan dengan sentuhan. Jadi anak itu kalau marah, kalau main-main bukan kita teriak-teriak. Dia sedang bermain, antum teriak dia nggak dengar. Maka dia dipegang, disentuh. Ayo duduk sini. Duduk sini sebelahnya guru. Iya. Nah, cuma tadi kita perlu menjadikan tempat kita lebih menyenangkan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair.